Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Berikut video tugas akhir saya. Pembangunan desa kini telah bergeser dari menempatkan desa sebagai objek menjadi subjek mandiri yang mengelola potensi sendiri. Perubahan paradigma desentralisasi ini membawa peluang besar sekaligus tantangan nyata, mulai dari keterbatasan SDM hingga dinamika politik lokal. Disinilah kepemimpinan seorang kepala desa diuji untuk mengambil keputusan yang adaptif di tengah ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana dinamika pengambilan keputusan, penguatan institusi, partisipasi masyarakat, dan desain kebijakan publik bekerja di Desa Sitomojo. Analisis ini diuji secara multidimensi melalui integrasi pemikiran 4 tokoh besar, yaitu Herbert Simon, Douglas C. North, Elinor Ostrom, dan juga Jean Tirole. Untuk membedah fenomena ini, studi ini mengintegrasikan 4 pilar teoritis ilmiah. Yang pertama, teori administrasi dari Herbert Simon yang memperkenalkan konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Simon menjelaskan bahwa pemimpin di dunia nyata tidak selalu membuat keputusan optimal karena keterbatasan kognitif dan informasi, melainkan memilih opsi satisfying, yaitu keputusan yang cukup baik dan pragmatis. Yang kedua yaitu teori ekonomi kelembagaan dari Douglas C. North yang menekankan bahwa kinerja pembangunan dibentuk oleh institusi sebagai rule of the game, baik berupa aturan formal maupun norma informal. North juga mengingatkan adanya path dependence, di mana arah institusi sangat dipengaruhi oleh sejarah masa lalu. Dan yang ketiga itu ada Elinor Ostrom melalui kerangka institutional analysis and development membuktikan bahwa komunitas lokal mampu mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan melalui tata kelola mandiri atau self-governance. Dan yang terakhir yaitu Jean Tirole menekankan pentingnya desain kebijakan regulasi publik yang cerdas untuk mengatasi kegagalan pasar demi menyeimbangkan efisiensi, keadilan, dan membangun trust atau kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif yang diperkaya unsur autoetnografi. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertindak sebagai insider yang mengalami langsung dinamika ini. Data dikumpulkan secara holistik melalui pengalaman langsung atau life experience, observasi partisipatif dalam jalannya pemerintahan desa, serta studi dokumentasi resmi seperti RPJMDes dan APBDes. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi. Secara etis, peneliti juga mengungkapkan penggunaan AI atau ChatGPT murni sebagai
assistive tool untuk merapikan teknis tata bahasa penulisan tanpa mengurangi substansi orisinalitas analisis akademi peneliti. Memasuki hasil penelitian, fase pertama pengabdian dimulai saat peneliti terpilih dengan nilai tertinggi pada seleksi CAT di PKN untuk jabatan Kasih-Kesra Desa Sitomojo pada bulan Mei 2017. Selama periode 2017 sampai 2019, peneliti juga dipercaya menjadi ketua tim pelaksana kegiatan atau TPK infrastruktur. Di lapangan, teori self-governance Ostrom terwujud nyata dalam pembangunan balai kesenian di Dusun Luwung dan ruko pasar desa di atas tanah kas desa. Kedua proyek ini berhasil diselesaikan dengan memanfaatkan mekanisme padat karya dan gotong royong warga. Saat ini ruko pasar tersebut dikelola profesional oleh Bumdes Makmur Jaya, menyerap tenaga kerja pemuda lokal dan menghasilkan pendapatan asli desa secara berkelanjutan. Selain itu, normalisasi saluran utama menuju Sungai Afur Buntung dan pembangunan pelengsengan irigasi berhasil mengentaskan masalah genangan air menahun di sawah para petani. Dinamika politik lokal memuncak ketika peneliti didorong oleh warga Dusun Luwung untuk maju dalam Pilkades demi keterwakilan kepemimpinan yang adil. Namun, agenda politik ini tertunda lebih dari 1 tahun akibat merebaknya pandemi COVID-19. Di masa penundaan ini, konsep bounded rationality Simon dan trust Tyrrell teruji secara praktis. Sebagai Kasih-Kesra yang sedang cuti Pilkades, peneliti memilih mengesampingkan kalkulasi politik instan dan turun langsung mengurus jenazah korban COVID-19 serta menyalurkan bantuan sosial, pengabdian tanpa pamrih di masa kritis. Inilah yang secara tidak langsung membangun basis kepercayaan atau trust yang kuat di hati masyarakat. Pada hari penentuan 20 Desember 2020, kontestasi dari 3 dusun menghasilkan kemenangan tipis bagi peneliti dengan selisih hanya 39 suara saja dari total suara kompetitor di bawahnya. Selisih yang sangat tipis ini mengonfirmasi pandangan teori North bahwa realitas politik lokal penuh faksionalisme dan resistensi. Hal ini menuntut model kepemimpinan yang merangkul pasca Pilkades. Setelah dilantik sebagai Kepala Desa periode 2021 hingga 2027, langkah pertama yang peneliti ambil adalah melakukan rekonsiliasi internal perangkat desa demi menyatukan ego politik pasca Pilkades. Dokumen RPJMdes dan APBdes 2021 disusun secara tertib, hukum, dan partisipatif dengan melibatkan 30 hingga 60 elemen masyarakat. Melalui kebijakan ini, program strategis dijalankan secara akuntabel. Di sektor kesehatan dilakukan intervensi gizi terintegrasi yang berhasil menangani 3 balita gizi buruk dan menekan risiko stunting di Desa Sitomojo. Di sektor ekonomi dan sosial, sejalan dengan konsep teori Jean Tirole mengenai penanganan kegagalan pasar, Desa Sitomojo menjadi pelopor kerjasama perlindungan jaminan sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja informal seperti buruh tani, tukang bangunan, hingga pelaku UMKM dari risiko kecelakaan kerja. Sebagai kesimpulan, skripsi ini menegaskan bahwa kepemimpinan desa yang efektif tidak hanya bersandar pada otoritas formal jabatan, tetapi merupakan jalinan dinamis antara integritas personal yang adaptif
penguatan kualitas institusi desa, serta kemampuan merawat partisipasi kolektif masyarakat. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Kritik, saran, dan pertanyaan dari Dewan Penguji yang terhormat sangat saya harapkan demi penyempurnaan hasil karya ini. Terima kasih.